Oke, nama saya Arjun Yuda Firanda dari kelas 5D3A. Kali ini saya akan menjelaskan video tentang chapter 9 kecerdasan buatan dengan materi Conditional Generative Adversarial Network. Nah, kali ini ada dua sesi. Sesi pertama yaitu tentang teori. Di sini ada 11 pertanyaan dan yang sesi kedua yaitu praktik program dengan 7 pertanyaan. Oke, langsung saja ke teorinya secara singkat saja. Di sini yang pertama itu jelaskan ilustrasi apa perbedaan antara villa dan GAN. Kalau villa itu tipe GAN paling sederhana, dan di sini generator dan diskriminator multilayer sederhana, atau dengan kata lain yang paling kecil dari proses GAN. Dalam vanilla GAN, algoritma ini sangat sederhana. Ia mencoba untuk mengoptimalkan persamaan matematika dengan menggunakan turunan gradien. Untuk kondisional GAN-nya bertindak sebagai ekstensi laten Z untuk menghasilkan dan membedakan gambar dengan lebih baik. Untuk nomor 2 yaitu jelaskan apa itu arsitektur dari AGC GAN, yaitu untuk mengkondisikan sebuah model pada sebuah informasi tambahan untuk mengarahkan proses pembuatan data. Dengan pengkondisian seperti itu dapat didasarkan pada label kelas. Untuk soal nomor 3 yaitu jelaskan dengan ilustrasi apa itu arsitektur encoder network. Secara singkatnya, arsitektur encoder itu untuk memodelkan struktur manifold dan membalikkan encoder untuk memproses data. Untuk soal selanjutnya yaitu arsitektur general network dari AGC GAN, itu digunakan untuk secara random atau secara acak dengan disebut seed dari dataset tersebut. Generator akan merubahnya menjadi sebuah gambar yang berukuran 28×28 dengan menggunakan convolutional neural network. Itu soal selanjutnya yaitu diskriminator arsitektur, itu menggunakan convolutional neural network dengan menerima inputan berupa ukuran 28 yang menghasilkan angka biner yang menyatakan apakah data tersebut merupakan data set atau data palsu. Jika inputannya 1, maka itu adalah data asli. Jika inputannya 0, maka adalah data palsu. Soal selanjutnya yaitu pre-trained inception ResNet, itu sebuah metode penyelesaian yang memanfaatkan model yang sebelumnya sudah dilatih training untuk dataset untuk menyelesaikan masalah dengan cara menggunakan sebagai starting point, memodifikasi, mengupdate parameter sehingga sesuai dengan dataset yang baru. Soal selanjutnya yaitu arsitektur face recognition network atau AGC GAN. Itu salah satu sistem yang mengimplementasikan deep learning atau
dalam kata arti mengenali wajah secara fisik dari gambar digital. Terus selanjutnya itu contoh tahapan dari XGAN. Tahapan di sini ada dua, yaitu generator dan diskriminator. Di mana generator ini menggunakan vektor laten 100 yang menghasilkan gambar realistis. Untuk diskriminator di sini memprediksi sebuah gambar yang dinyatakan palsu atau ori atau nyata. Selanjutnya yaitu fungsi training objektif, yaitu untuk meminimal loss function sebagai likelihood function yang diberikan pada persamaan di mana dia melambangkan training data. Selanjutnya yaitu initial latent vector approximation, yaitu kemampuan untuk gambar yang realistis dan tajam sesuai dengan usia target. Selanjutnya itu perhitungan latent vector optimization. Menggunakan metode yang relatif sederhana, itu tergantung pada kecil parameter yang dibutuhkan, sehingga pada latent optimization dapat meletakkan setiap gambar X dari dataset ke vektor acak dimensi dalam ruang laten Z. Oke, untuk 11 pertanyaan soal teori, kemudian kita masuk ke sesi yang kedua. Oke, kali ini sesi yang kedua yaitu tentang praktek. Dan di sini saya menggunakan Google Lab ya. Google Lab dalam implementasinya. Nah, di sini teman-teman bisa langsung tutorialnya. Mungkin bisa buat dulu Google Lab-nya. Google Colab maksudnya. Google Lab seperti di sini saya sudah membuat sudah nyobain. Nah, di sini saya tunjukin. Nah, di sini langsung pembuatan Google Colab-nya, langsung ke new notebook. Kemudian tunggu sampai loadingnya selesai. Nah, nanti muncul seperti ini. Di sini kan belum diapa-apain. Nah, langkah yang pertama kita adalah mounting dulu ya. Caranya search Google, klik mounting Google Colabs. Itu ini copy, taruh ke sini. Nanti kalau mau teman-teman jalanin seperti ini, run cell ini. Terus kalau mau nanti muncul, sini saya copy dulu. Nah, di sini tandanya sedang berjalan. Kemudian usahain ini nanti konekin sampai berwarna hijau. Ya, sudah connect. Nah, di sini kalau kita sudah running from Google Colab import drive itu langsung ke arah ke link untuk mengautentikasi kode. Nanti klik saja linknya, kemudian izinkan. Dan kalau jika sudah nanti dapat kode seperti ini, nanti salin, masukkan ke sini, langsung enter lagi. Terus cara pembuatannya, jika sudah nanti akan tambah seperti ini. Ini anggap aja sebelum ada. Nanti mount add content drive. Nantinya kita dapat mengakses Google Drive yang kita punya. Nah, di sini ada main drive yang isinya di dalam Google Drive semuanya. Dan di soal praktek di sini ada 7 pertanyaan. Nah, yang pertama itu kita buka datasetnya. Datasetnya itu ada di sini. Nah, sebelumnya kita atur, kemudian
tambah kepintasan lain supaya kita bisa mengakses tanpa ngedownload file dataset ini yang bergiga-giga. Oke, klik drive saya, kemudian terserah teman-teman mau taruh di mana. Kalau buat folder baru, klik folder, kemudian tambah pintasan di sini. Saya buat di sini. Nah, ini sudah ada, karena sudah ada nanti akan muncul seperti ini. Nah, ini wiki crop. Nah, ini isinya dataset yang namanya wiki crop tar tadi. Nah, ini dan kan dataset tadi formatnya rar tar ya. Kemudian kita ekstraksi file itu dengan cara yang pertama, kan soalnya ekstraksi file dari dataset itu dengan menggunakan library tar file. Kemudian kita di sini bikin fungsi tf tar file open. Nah, di sini teman-teman bisa di sini ya, wiki crop folder tadi di copy paste, kemudian paste sini, kemudian extract all, copy aja di sini tanpa manggil foldernya. Nanti kalau udah nanti muncul kayak gini nih, wiki crop.tar. Nah, ini hasil ekstraksi wiki.crop tadi. Dan apa itu tanda seru ls? Tanda seru ls itu untuk mengetahui di mana direktori kita akan berjalan atau yang sedang kita kerjakan di folder apa. Yang kalau di sini saya drive sampel data wiki.crop.tar. Nah, di sini wiki.crop.tar. Dan konten drive, kalau kita mau masuk ke pengerjaannya, kita di sini bukan cd ya, kita panggil direktorinya. Di sini saya menggunakan %cd dan slash content slash my drive dan collab notebook, kemudian chapter 9. Di sini sebenarnya saya membuat folder baru, dan di sini nanti kalau sudah jadi ini muncul, dan di sini copy paste aja, nanti taruh di cd-nya %cd. Oke, kalau sudah nanti bisa masuk ke sini directory foldernya. Nah, soal untuk praktek yang kedua itu jelaskan bagaimana kode program kerja untuk melakukan load data set yang telah diekstrak tadi. Nah, untuk apa ya, referensi codingan ini ada di GitHub awangga/generative adversarial network project. Dan di sini teman-teman download saja berupa RAR-nya, dan buka yang chapter 3 dan isinya kita kopikan di sini. Nah, di sini saya sudah memilah-milah sesuai dengan pertanyaannya. Yang kedua yaitu jelaskan load data ya. Load data tuh ada di sini. Load data. Nah, di sini load data atau loading data yang sudah kita ekstrak tadi. Nah, kalau teman-teman sedang kopinya kemudian di running, kalau di running nggak ada masalah, berarti itu nggak ada error. Nah, di sini nggak ada error. Dan itu lanjut ke soal nomor 3 ya, jelaskan bagaimana kode program the encoder itu bekerja. Kita balik lagi ke Google Colab-nya, itu tentang nomor 3 encoder network bekerja. Nah, di sini build encoder, dan di sini ada functional block 1 sampai 4 ya. Nah, build encoder bekerja ini berfungsi untuk sebagai pemetaan terbalik dari wajah dan kondisi usia dengan menentukan seberapa sih
umur seseorang dilihat dari gambar. Nah, kita pakai encoder ini tadi. Nah, kita running. Kalau nggak ada masalah, nggak ada error, berarti program tadi berhasil dijalankan. Kemudian soal nomor 4 yaitu jelaskan bagaimana the generator network. Kalau generator itu representasi dari wajah, gambar wajah dan vektor dengan kondisi sebagai inputan yang menghasilkan sebuah gambar. Kita balik ke Google Colapse-nya, kita cari yang generator project pekerjaannya, dan kita running. Kalau tidak ada masalah berarti tidak ada error. Kita lanjut pada soal diskriminatornya ya. Nah, di sini diskriminator itu proses dimana untuk membedakan antara gambar asli dan gambar palsu. Kita balik ke Google Colapse-nya, kita cari diskriminator network yang bekerja. Di sini ada beberapa inputan 64 dengan labelnya 6. Dan coba kita running. Kalau tidak ada masalah berarti codingannya berhasil. Untuk soal yang soal selanjutnya itu tentang training gun. Training gun ini bekerjanya seperti apa? Dengan meload data file ya, .mat pada dataset lalu di epoch sebanyak 500 kali. Kita kembali ke Google Colapse-nya, kita cari ke training gun. Nah, di sini ada if _name sebagai inisialisasi nama, kemudian di epoch sebanyak 500 kali. Tujuannya terakhir yaitu inisialisasi laten. Inisialisasi laten, dan ini codingannya train encoder. Kita menggunakan train encoder. Kemudian untuk apa sih ini? Untuk melakukan prediksi epoch yang tadi sebanyak 500 kali yang nantinya ada pada folder research.